Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Baik, di sini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai pendidikan, menyinggung tentang pendidikan gitu. Apa itu pendidikan? Mungkin sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu diri kita masing-masing. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ego Lazuardi dengan NIM 2008670. Mungkin selanjutnya Aulia. Ya baik, perkenalkan saya Aulia Landini dengan NIM 2000838 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi 2020. Mungkin selanjutnya Gaisa, boleh? Baik, perkenalkan nama saya Gaisa Jaira Arya dengan NIM 2004460 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Angkatan 2020. Baik, di sini kita akan membahas 3 poin penting dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada hakikat pendidikan, yang kedua itu ada trisakti jiwa, yang ketiga itu ada tuturi handayani. Nah, yang pertama itu ada hakikat pendidikan gitu. Menurut pasti dalam pendidikan itu kita terbenak gitu ya, terlintas kepada Ki Hajar Dewantara, karena Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri merupakan tokoh pendidikan nasional gitu, tokoh besar dalam pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan itu sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang sehat, baik jiwa maupun rohaninya. Nah, mungkin dari pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut ada yang ingin berpendapat atau mengeluarkan idenya gitu, atau baik, silakan. Izin berpendapatnya, jadi pendidikan ini menjadi perantara antara kebudayaan dan masyarakat. Pendidikan menjadi sarana transfer kebudayaan kepada masyarakat dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Pendidikan menjadi alat untuk mengubah pola pikir masyarakat yang berdasar pada kebudayaan. Mungkin cukup dari yang saya sampaikan. Apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, izin menambahkan juga, hakikat pendidikan itu dapat dikatakan juga sebagai perwujudan dari bagaimana manusia sehingga dapat memiliki budi pekerti, memiliki jiwa nasionalisme atau patriotisme, serta memiliki keterampilan, sehingga manusia dapat memenuhi segala keperluannya baik secara lahiriah maupun batiniah. Dan mereka pun dapat mencapai hidup yang tertib dan damai, selamat, serta bahagia. Nah, dari hakikat pendidikan ini dapat dilakukan implikasinya, yakni dengan jika Muslim dapat dilakukan dengan cara berdoa, yaitu dengan doa tolak bala. Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan mengenai implikasinya? Dipersilakan. Ya baik, izin menambahkannya dari Wega, mungkin dari saya. Betul tadi apa yang dikatakan Gaisa itu salah satu manfaat meraih pendidikan sebagai keselamatan dunia akhirat. Nah, mungkin contoh lain yang bisa diberikan adalah kan pendidikan itu tujuan umumnya untuk mencapai kedewasaan seperti itu. Nah, dalam realisasi kedewasaan itu pasti tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, otomatis insya Allah dalam dunia maupun akhirat gitu kita akan selamat gitu, karena nilai-nilai kedewasaan itu sendiri pasti tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang nantinya akan kita realisasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tentram di dunia dan maupun di akhirat seperti itu, insya Allah. Mungkin ada tanggapan lainnya dari Aulia mungkin? Ya, tanggapan saya seperti kalian. Misalnya contoh dalam agama Islam ya, pendidikan ini diartikan sebagai usaha berupa bimbingan ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka ini hidup sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga terjalin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dan mencapai proses kedewasaan atau tujuan pendidikan. Bimbingan yang diberikan bisa diarahkan untuk meningkatkan akal, mental, juga moral para peserta didik. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidik Islam ini dirancang bukan untuk sebatas memberi para peserta didik menjadi pintar
ilmu agama saja, melainkan pendidik ajaran Islam ini menjadi dasar berkembangnya akhlak mulia yang dimiliki para peserta didik, yang kemudian ini membawa kebahagiaan dunia dan juga pintar dalam kepribadian dalam akhiratnya. Sekian. Baik, terima kasih atas semua pendapatnya. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ada Trisakti Jiwa. Nah, apa sih Trisakti Jiwa itu gitu ya? Nah, dalam pendidikan itu ada yang namanya, yang tadi Trisakti Jiwa. Nah, Trisakti Jiwa itu jadi ada 3 unsur di situ. Ada yang pertama itu ada akal pikiran yang mampu mencipta gitu ya, ada hati yang nurani yang mampu merasa, dan hawa nafsu yang mampu mengkarsa gitu ya. Nah, mungkin dari pernyataan tersebut ada yang ingin berpendapat. Baik, izin menambahkan, Trisakti Jiwa ini kan akal pikiran, yaitu mampu mencipta. Mencipta di sini itu kita harus mampu, setidaknya mampu dalam hal berpikir itu mampu menganalisis, mengevaluasi, juga mencipta. Sehingga kita mampu untuk berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Lalu ada hati nurani, yaitu mampu merasa. Dalam hal ini setiap manusia pun pasti mampu untuk merasakan ada aura-aura positif maupun aura negatif. Nah, di sini hati nurani harus dapat mengembangkan energi-energi positif atau aura-aura positif dan mengurangi energi-energi negatif. Lalu ada hawa nafsu, yang ini mampu mengkarsa. Dalam hal ini kita diibaratkannya itu harus mampu memuncak atau harus mampu membuat suatu karya dan dapat menghias karya tersebut. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang akan menambahkan dari rekan-rekan? Iya, izin menambahkan ya. Jadi sifat jiwa manusia ini itu berisikan beberapa corak warna yang menurut penelitian filsafat digolongkan jadi 2 pokok. Yang pertama ada etika dan sifat estetika, yang masing-masing ini berarti baik dan indah. Dalam bahasa Ki Hajar Dewantara ini, kalau etika ini luhur dan estetika ini halus, dengan maksud yang sama, yaitu menjelaskan bahwa budi manusia itu ingin atau menghendaki segala apa yang baik atau luhur dan yang halus atau indah. Jadi bersatunya pikiran, perasaan, dan kemauan itulah yang merupakan budi manusia. Ketiga kesaktian ini yaitu syarat mutlak untuk mewujudkan manusia susila atau makhluk yang budi dan beradab. Pikiran, perasaan, maupun kemauan ini tiga-tiganya dicerdaskan bersama-sama, atau kalau tidak, mustahillah budi pekerti itu dapat dikembangkan. Jadi salah satu cara untuk memajukan kecerdasan budi anak adalah dengan memasukkan permainan anak dalam pengajarannya. Sekian, apabila ada rekan saya ingin menambahkan, silakan. Ya baik, tepat sekali ya penjelasan teman-teman tadi. Mungkin sedikit menambahkan saja bahwa jadi sedikit aktualisasi dari Trisakti Jiwa ini. Awalnya itu jadi kayak ada masalah gitu ya, seperti mungkin ada hal apa gitu yang ingin, misalnya ada pendidik dengan anak didik. Nah, mungkin ada hal apa yang pendidik ingin berikan gitu kepada anak didik agar si anak didik itu bisa mencapai harapan pendidik. Misalnya kayak anak didik ingin menumbuhkan hati nurani gitu ya. Kita bisa mencontohkannya gitu dalam ada korban bencana kayak gitu. Bencana kayak gitu. Kita harus bagaimana nih kita menumbuhkan rasa si anak itu agar si anak itu bisa mempunyai empati istilahnya gitu ya. Nah, dalam prosesnya itu kita harus yang tadi ada karsa itu, jadi puncaknya itu harus dalam prosesnya itu harus kita banyak memberi warna gitu, seperti yang tadi disebutkan Aulia, memberi banyak permainan gitu. Jadi si anak itu dalam proses menuju kedewasaan itu, si anak itu mendapatkan pengalaman yang menarik yang akan membuat si anak mempunyai rasa kedewasaan seperti itu. Nah, mempunyai sifat yang diinginkan pendidik tadi, misalnya hati nurani seperti itu. Mungkin itu dari saya. Apakah dari yang lain cukup atau ada tanggapan lain kah? Kalau dari saya cukup. Ya, baik, terima izin kasih. sedikit menambahkan juga.
Baik, izin sedikit menambahkan juga dari pemaparan-pemaparan yang telah dipaparkan oleh Aulia dan Wega, mengartikan atau dapat disimpulkan bahwa sebagai pendidik itu seharusnya dapat memfasilitasi seluruh anak didik atau peserta didik agar dapat mampu berkembang dalam belajarnya, karena pada dasarnya setiap anak didik itu memiliki perbedaan ciri khas dan karakter, sehingga dalam perkembangan belajarnya itu baik dalam kognitif, afektif maupun psikomotoriknya itu harus dapat difasilitasi agar anak didik pun dapat belajar dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yakni kedewasaan. Mungkin sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih tepat kali ya, Gaisa dan kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti itu intinya ya dari Trisakti Jiwa itu, pemaparannya mungkin dari teman-teman, dari saya sendiri kurang lebih seperti itu. Ya baik teman-teman, di sini kita masuk ke materi ketiga itu ada tuturi handayani gitu ya. Nah, pasti istilah ini tidak asing lagi gitu di benak teman-teman. Pasti teman-teman pasti pernah atau sering mendengarnya. Nah, tuturi handayani itu merupakan yang dikemukakan, salah satunya unsur pendidikan gitu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia gitu, seperti itu. Nah, mungkin ada tanggapan teman-teman gitu mengenai tuturi handayani ini? Mungkin pandangan teman-teman terhadap tuturi handayani itu seperti apa gitu? Mungkin dari teman-teman boleh ada yang mau menanggapi? Izin berpendapat ya. Jadi tuturi handayani ini terkenal dengan semboyannya Bapak Pendidikan Indonesia yang diciptakan oleh beliau, dan juga sangat berkaitan dengan pendidik dan anak didik. Berangkat dari sistem, pas zaman Ki Hajar Dewantara ini terkenal dengan sistem pendidikan yang disebut sistem Among. Ki Hajar Dewantara dulu menggunakan istilah ini untuk para guru atau para pendidik dengan sebutan pamong. Dalam pandangannya, seseorang pamong ini diwajibkan berperilaku sebagai pemimpin. Juga pemimpin ini atau pendidik ini mempunyai arti istilah yang sangat berkaitan dengan semboyan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingat Susuntolode Imadio Mangunkarso Tuturi Handayani, yang artinya pemimpin di sini itu memberi keteladanan di tengah, dapat membangkitkan motivasi atau semangat, dan di belakang mampu memberikan pengawasan serta dorongan untuk terus maju. Jadi seperti itu, maaf ada kesalahan. Terima kasih. Baik, mungkin dari Gaisa atau teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi, Gaisa boleh. Baik, saya izin menambahkan ya, dari benar kata Aulia bahwa pemimpin itu kan jika diambil dari yang istilah yang ketiga yaitu tuturi handayani. Tuturi handayani ini kan dibagi menjadi dua kalimat, yakni tuturi dan handayani. Tuturi di sini dapat diartikan sebagai memberikan bimbingan, dan handayani di sini dapat diartikan sebagai memberikan kesempatan. Artinya, di sini pendidik atau pemimpin harus mampu memberikan bimbingan kepada anak didiknya dan juga harus mampu memberikan kesempatan pada anak didiknya untuk melatih kemandirian mereka agar peserta didik mampu mencapai kedewasaannya. Dan antara bimbingan dan kesempatan ini pun harus seimbang, karena jika berat sebelah, anak didik mampu merasa tidak adil atau merasa terkekang apabila terlalu banyak bimbingan, dan merasa diabaikan apabila tidak memiliki banyak kesempatan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman, betul sekali ya tuturi handayani. Jadi dapat disimpulkan kali ya, tuturi handayani itu sebagai tuturi itu kan dorongan gitu ya, bimbingan pendidik gitu, pendidik terhadap anaknya. Nah, handayani itu agar bermakna agar si anaknya itu mencapai kedewasaan gitu ya, agar nanti kalau sudah dewasa kan mandiri itu. Jadi anak bisa mandiri tapi harus seimbang juga dengan bimbingan ini agar si anak dalam kemandirian itu tidak salah memilih jati diri. Sekian saja dari bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyumbangkan aspirasinya. Semoga harapan-harapan dan ilmu yang kita dapat dalam pembincangan kita kali ini menjadi barokah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.